dari fasohahnya dan ketinggian balaghahnya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi suhbati man la yara laka ma tarala. Wala khaira, dan tidak ada kebaikan dan tidak ada manfaatnya fi suhbati man, dalam berkawan dengan seseorang, berkawan baik, akrab, ya, rifqah. Jadi ayyakuna indahu minar raghbah wal mawaddah. Tidak ada keinginan, ada rasa kasih sayang, ya, naf'i mithla ma indak, dan kemanfaatan seperti yang ada pada diri. Jadi wala khaira fi suhbati man, tidak ada kebaikan fi suhbati man, di dalam berteman karib, teman setia. Layar, yang tidak melihat, tidak memperhatikan, sopeman laka bagimu. Jadi tidak ada manfaatnya orang yang tidak pernah memperhatikan kita. Mataralahu, makan sesuatu, taro yang kau memperhatikan, lahu bagi suhbah. Jadi ketika kita berteman dengan baik dengan seseorang, kita harus cari tahu sifatnya, selidiki dulu, gak asal pengen tenar dan lain sebagainya. Jadi ketika kita jor-joran memperhatikan dia, tapi orang yang kita temani, orang yang kita perhatikan itu cuek, ya, tidak mau memperhatikan kita, ya, apalagi dalam hal kebaikan. Ya. Bagaimana dalam hadis lain, almar'u ala dini khali. Jadi seseorang itu dilihat dari agama teman baiknya. Makanya dalam hadis lain pun Rasul mengatakan, kalau pengen tahu sifat seseorang, maka gak usah selidiki orang tersebut, tinggal kita cari temennya yang paling dekat, temennya seperti apa, maka itulah sifatnya. Jadi la khaira fi suhbati man la yara laka ma tarala. Jadi ketika kita berkawan baik dengan orang yang tidak memperhatikan kita tentang kebaikan kita di dunia dan di akhirat, ya gitu sia-sia. Ya, kalau ini bertepuk sebelah tangan. Ya, dalam bersahabat. Jadi kalau bahasa biologi, simbiosis mutualisme seharusnya. Ya, bukan simbiosis komensalisme, satu untung, satu tidak dirugikan. Apalagi satu lagi simbiosis parasitisme, yang satu rugi, yang satu untung. Yang bagus itu simbiosis mutualisme, sama-sama untung. Jadi berteman baik, ya, dengan siapapun itu harus cari-cari yang betul-betul
orang yang mengerti kita, bukan kita mengerti dia, tapi dia juga mengerti kita. Tapi kadang-kala juga dia harus mengerti kita. Kita nggak mau tahu, ada juga yang seperti itu, cuek. Ya, masa bodoh. Ini sebenarnya kalau dari segi hadisnya dan sanadnya adalah dhaif. Ya, seperti yang disampaikan oleh Imam Suyuti. Tapi ya enggak masalah, enggak masalah. Wanasu ma'adi. Ini pendek. Ini penggalan hadis sebenarnya. Wanasu ma'adi. Rawahu Saykhon. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wanasu bermula manusia itu ma'adinu. Seperti tambang. Seperti barang tambang. Kalau hadis lengkapnya, an-nasu ma'adinu kama'adinil dhahabi wal fiddah. Manusia itu seperti bahan tambang, barang tambang, kama'adinil dhahabi wal fiddah. Seperti barang tambang emas dan perak. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, idza faqih. Jadi kalau memang apa yang disampaikan dulu oleh guru kita, Ustadz, memahami hadis itu kalau tanpa referensi kitab yang lain, referensi sarahnya itu susahnya luar biasa. Karena seperti yang kemarin-kemarin dijelaskan oleh Mang Kiai, yang disampaikan oleh kitab ini fusoha. Jadi kalamnya Rasul itu fusoha fasih. Dan Rasul itu bisa berbicara, bisa ngobrol dengan berbagai macam dialek di masing-masing daerah. Karena bahasa Arab itu banyak banget. Ya, bahasa Arab Mesir, bahasa Arab Iran, bahasa Persia biasa, Irak. Nah, jangankan yang di Arab Saudi antara Mekah Madinah pun kadang-kadang beda. Ketika kita hajian di antara torik-torik beda lagi. Kalau di Mekah torik, kalau di Madinah saya lupa lagi itu Pak, untuk mengisyaratkan jalan seperti apa. Itu beda-beda, tapi Rasul bisa. Ya, Rasul bisa. Karena apa? Karena semuanya adalah wahyu dari Allah. Seperti yang pernah saya sampaikan ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas kebingungan menafsiri kata apa itu yang maknanya menciptakan. Ya. Itu bukan berasal dari bahasa Arab kota, tapi berasal dari bahasa Baduy. Ya. Itu Rasulullah paham. Rasulullah kadang-kadang makanya Imam Syafi'i ketika mau menafsiri Al-Quran itu harus belajar dulu, masuk ke pedalaman, bergaul dengan orang-orang Baduy. Karena Baduy itu masih murni bahasa, fusha. Makanya Imam Syafi'i pun itu
berguru kepada orang-orang baik dalam hal fusha. Itu Imam Syafi'i. Karena Al-Quran itu juga kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa Arab Yaman. Ada yang menggunakan bahasa Arab Yaman. Nah ini. Makanya kalau satu ini susah. Bingung. Apalagi yang potongan-potongan seperti wanasu, ma'adi. Jadi manusia itu adalah seperti barang tambang. Lengkapnya kamadini dzahabi wal fiddah. Seperti barang tambang berupa emas dan perak. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Yang terbaik di antara mereka fil jahiliyah, dalam masa jahiliyah, khiyaru fil Islam, itu paling baiknya mereka juga fil Islam ketika masuk Islam. Idza faqihu, apabila mereka ngerti tentang Islam, ya paham tentang Islam. Jadi ketika orang-orang jahiliyah seperti Sayyidina Umar itu paling baik di masa jahiliyah. Ketika masuk Islam pun yang terbaik. Sayyidina Utsman ketika jahiliyah pun terbaik ketika dermawan. Dalam hal kedermawan. Dan ketika Islam pun yang terbaik juga dalam hal kedermawanan. Ya. Dalam hadis lain, al-arwahu junudun mujannadatun ma ta'rafa minha ikhtalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Jadi roh-roh itu merupakan seperti tentara mujannadatun yang siap berperang. Ma ta'rafa minha ikhtalafa. Yang saling mengenal, yang sudah saling mengenal di antara junud, di antara arwah, ikhtalafa itu ya saling berkumpul bareng, ngobrol bareng lah kasarnya, santai. Wa matana minha ikhtalafa. Dan di antara mereka yang tidak kenal, tidak saling kenal, ikhtalafa, mereka saling menjauh, saling bermusuhan dan lain sebagainya. Ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa orang itu kalau di sini tergantung dari asal usulnya. Anna bani adama yakhtalifuna bi ikhtilafi aslihim. Anak cucunya Nabi Adam itu berbeda-beda dengan perbedaan di antara kakek buyutnya. Faman kana asluhu syarifan aqaba mithluhu wasara thayyibu artihi li barang. Barang siapa yang atasnya itu kakek buyutnya itu syarif, aqaba mithluhu, maka yang menggantikannya pun akan baik seperti kakek buyutnya. Jadi makna dari ma'adinu dhahabi wal fiddah, bahwa kalau sumbernya bagus, maka keturunannya pun akan bagus. Waman kana dzuna dzalika naqabuhu mithlah. Dan barang siapa yang kakek buyutnya itu jelek, kana qabuhu mithlah, maka penggantinya pun akan jelek. Ya. Jadi seperti halnya tanaman. Dalam hal ini ada tanaman. Anna syajaratal karimata tambutu far'an thayyiban. Ketika pohon yang baik akan tumbuh cabang-cabang yang baik. Fa'arukul handoli latan butuh illa handolan. Dan ketika pohon kayu handola itu jenis lampu yang pahit, parek lah. Latan butuh illa handolan, tidak akan tumbuh kecuali handol, parek. Walau syukiyat atau walau sakaita,
meskipun engkau siram syahdan dengan madu. Meskipun pare itu disirami dengan madu, ya tidak akan pernah manis. Karena wataknya sudah pahit. Waman batu dhahabi la takunu fihil hadid wan nuhas. Dan tempat tumbuhnya emas tidak akan pernah terjadi, akan tumbuh besi atau barang tambang lain. Tapi dipertegas, tidak semuanya. Tidak semuanya yang bapak-bapaknya itu baik, kakek buyutnya baik, akan anak-anak pun menjadi baik. Yang bapak-bapaknya jelek, kesininya pun akan jelek. Tidak seperti itu. Tapi kebanyakan seperti itu. Jadi dalam hadis-hadis lain juga dipertegas. Lakin khiyaruhum hasaban la yasiru khiyaran fil Islam illa bittaqwa. Jadi paling baik di antara mereka hasaban. Apanya hasaban? Leluhurnya la yasiru itu tidak akan bisa terjadi. Khiyaran akan jadi orang baik fil Islami ketika Islam illa bittaqwa wal ilm. Kecuali dengan takwa dan ilmu. Makanya di atas di hadis pun idza faqihu khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqih. Ya. Kenapa? Karena ada paman Rasul Abu Jahal, ya, Abu Lahab itu tidak ada manfaat. Ya. Karena Abu Jahal, Abu Lahab turunan Quraisy, orang-orang baik. Ya. Faidha kana kadzarik qaba aslan wafar. Wa illa fala ya'ba'uhu hasabuhu kabi jahlin. Jadi ketika tidak ada manfaat, tidak mau masuk Islam, ya tidak ada. Tapi rata-rata ketika orang tua kakek buyutnya itu orang baik, insya Allah ke bawahnya pun akan baik. Di sini Rasulullah itu mengibaratkan manusia itu dengan bahasa ma'adinid dhahabi wal fiddah. Kama'adinid dhahabi wal fiddah. Tidak mengumpamakan dengan besi atau dengan garam. Ya. Ini mensyaratkan bahwa manusia itu memang makhluk Allah yang diciptakan mulia. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan Bani Adam akan Bani Adam. Atau hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu pasti dalam keadaan suci. Tergantung dari orang tuanya. Mau jadi Nasrani, mau jadi Yahudi, mau jadi Majusi, itu tergantung kedua orang tuanya. Makanya kama'adini dhahabi wal fiddah. Orang tuanya ini yang mengarahkan mau kemana anak-anaknya. Ketika sudah mengarahkan tapi melenceng, berarti itu hak prerogatif Allah. Wa mahala kamruun arafa qadrahu. Dan tidaklah cilaka imruun sopo imruun seseorang arafa yang mengetahui sopo imro qadrahu akan kekuatan dirinya, kemampuan diri, kedudukan dirinya. Jadi ketika orang yang mengerti akan kedudukan dirinya,
kekuatan pada dirinya, dia tidak akan pernah celaka karena selalu introspeksi diri. Ya, berbeda dengan orang yang melampaui batas. Ya, akhirnya sombong, ya, terus kikir dan lain sebagainya. Jadi man arafa miqdara nafsihi wa nazalaha manzilataha naja fid dunya wal akhirah minal halak. Jadi ketika orang yang sudah mengerti kedudukan dirinya, kekuatan dirinya, maka dia akan selamat di dunia wal akhirah. Wa man ta'adda turaha fatakabbara wa rafa'a nafsah fawqa hatihi halaka. Jadi ketika orang melampaui batas, ya kemudian sombong, kemudian merasa tinggi, ya, fawqa hatihi melebihi batas kemampuannya sebagai manusia. Kalau fatakabbaru berarti dia menyayangi Allah sebagai mutakabir, maka akan celaka. Jadi harus selalu introspeksi diri. Wal mustasyaru mu'tamanun wa huwa bil khiyari ma lam yatakallam. Ini mustasyar ini yang dijadikan susunan pengurus. Istilahnya mustasyar ini pemegang tampuk pimpinan tertinggi di NU. Jadi mustasyar. Siapa mustasyar itu? Tolaburra'iman yushawiru. Jadi seseorang yang dimintai pendapatnya ketika adanya musyawarah. Itu mustasyar. Ya, mustasyar. Wa huwa bil khiyari ma lam yatakal. Wa huwa bermula mustasyar itu bil khiyari dengan pilihan malam yatakalam selama tidak berkata. Maksudnya apa? Jadi ketika diminta untuk bicara, ya bicara. Ketika tidak diminta, ya diam. Itu makna dari mustasyar. Jadi orang yang dimintai pendapat. Wabil khiyar. Ay ma'nahu muhayyirun insya'a asyara alaih bima syawarahu fi wa insya'a sakata walam yatakallam. Jadi bil khiyar itu pilihan-pilihan hanya berkata dan diam ketika ditanya mulai pendapat gimana ini Kiai pendapatnya, nanti akan mengarahkan ke jalan yang paling baik. Kemudian kalau tidak diminta ya diam, tidak boleh bicara. Jadi makna dari al-mustasyaru mu'tamanun wa huwa bil khiyari malam yatakallam. Makanya sama di NU juga seperti itu. Ya. Mustasyar ketika ditanya tentang sesuatu masalah ya jawab. Kalau nggak ditanya ya tidak. Makanya yang banyak di lapangan itu tanfidhi ini orang lapangan, eksekutor. Ada lagi syuria. Nah, syuria ini yang memantau, bisa langsung negor. Itu syuria langsung negor. Tanfidhi ketika melenceng bisa ditegur oleh syuria. Ya. Di atasnya lagi mustasar. Nah, mustasar ini yang sebagai pengayom, penasehat. Ketika ditanya, ya jawab. Ketika nggak ditanya, ya diem. Itu mustasyar. Ya. Jadi insya'a asyara alaih bima syawarahu fi wa insya'a sakata wa lam yatakallam. Ya. Fa idza takallama lazimau bayanu ra'ihi wa nasoha.
Jadi ketika berkata pun itu harus menjelaskan kebaikan-kebaikan dari pendapatnya. Ya. Jadi jangan sampai nanti ketika menasehati malah dibantah oleh orang-orang tanfidinya. Itu. Jadi harus matang. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Monggo dikoreksi bila banyak kesalahan. Kemudian monggo ditambahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya nih mumpung lama.